Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Jamaah salat subuh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang sampai dengan saat ini masih berkenan melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam. Sungguh tidak ada kesempurnaan selain dari apa yang ditawarkan oleh Islam. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada teladan kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, rasul terakhir yang dipilih oleh Allah untuk semua manusia. Jikalau nabi-nabi sebelumnya hanya diutus oleh Allah untuk satu kaum saja, contoh Nabi Hud diutus untuk kaumnya kaum 'Ad, Nabi Lut diutus untuk kaumnya kaum Sodom, Nabi Musa diutus untuk kaumnya Bani Israel, tapi baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk semua manusia. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa, kecuali engkau itu diutus untuk kaffatan linnas, untuk semua manusia, basyira, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira, sekaligus pula sebagai pemberi peringatan. Maka saya diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan tentang tema sirah. Hadirin yang dicintai oleh Allah, penting buat kita mempelajari bagaimana kemudian Nabi itu hidup. Karena Nabi merupakan suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi merupakan role model yang perlu atau yang wajib kita ikuti. Dan karena beliau juga diutus oleh Allah untuk semua manusia, dan bahkan kepemimpinan beliau ini diakui tidak hanya oleh internal kaum muslimin, tetapi juga oleh mereka di luar kaum muslimin. Ada seorang penulis yang bernama Michael Hart, seorang astrofisikawan, orang Yahudi. Dia menulis 100 orang yang paling berpengaruh. Dia tempatkan orang yang paling berpengaruh pada ranking atau posisi yang pertama adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Tahunnya disebut dengan tahun gajah, harinya hari Senin. Tapi tanggalnya banyak perbedaan pendapat para ulama. Di antara perbedaan pendapat tersebut ada yang menarik, yang ada buku bagus Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau melakukan penelitian hari Senin tahun gajah bulan Rabiul Awal. Setelah diteliti ternyata yang lebih kuat itu pendapat yang menyatakan di tanggal 9 bulan Rabiul Awal, tahunnya disebut dengan tahun gajah. Mengapa disebut dengan tahun gajah? Karena orang Arab di saat itu belum memiliki kalender. Mereka merujuk tahun pada peristiwa. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa penting dijadikan sebagai patokan tahun. Waktu itu ada peristiwa namanya peristiwa penyerbuan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka tahunnya disebut dengan tahun gajah. Atau misalnya ketika Nabi ditinggal oleh istri dan paman beliau atau pakde beliau namanya Abu Talib, istrinya namanya Khadijah binti Khuwailid, maka tahunnya disebut dengan Ammul Huzni, tahun kesedihan. Ketika hijrah disebut dengan tahun hijrah. Jadi peristiwa-peristiwa penting. Sama dengan kita saat ini, misalnya ada peristiwa besar, penting dan masif, maka dijadikan patokan tahun. Contoh,
Ketika tahun 2020 ada peristiwa apa Pak? Covid. Maka tahunnya disebut dengan tahun Covid. Jadi seperti itu. Disebut dengan tahun gajah karena ada peristiwa penyerbuan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Mengapa Abrahah capek-capek dari Yaman ke Mekah hanya untuk menghancurkan Ka'bah? Karena Abrahah cemburu dan dengki. Dia sudah membuat satu rumah ibadah Qalisah di Yaman dengan bentuk dan arsitektur yang begitu megah luar biasa, tetapi sepi pengunjung. Kalah dengan Ka'bah yang bentuknya sederhana, tetapi setiap hari banyak yang tawaf, banyak yang ziarah ke sana. Singkat cerita, akhirnya Abrahah memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukannya. Di antara pasukannya itu ada brigade pasukan bergajah. Saat itu tidak semua negara punya armada pasukan bergajah. Hanya negara-negara yang elit, yang besar, yang memiliki armada pasukan gajah. Jadi kalau sekarang mungkin seperti tank Leopard gitu ya. Elit negaranya. Pada saat itu ya orang-orang Quraisy tidak mampu menghadapi mereka karena tidak apple to apple, tidak seimbang. Kalau dihadapi juga pasti kalah. Akhirnya mereka menyingkir, mempersilahkan nanti Abraha untuk masuk. Nah, ketika masuk, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala tentaranya berupa diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Fil tentang bagaimana Allah meluluh lantakkan pasukan bergajah. Mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat, rontok, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Amat dahsyatnya peristiwa ini, maka tahun di mana beliau dilahirkan disebut dengan tahun gajah. Rasulullah SAW dilahirkan tanpa seorang ayah, karena ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib wafat sebelum Nabi dilahirkan. Ketika Abdullah berdagang ke Syam, pulang dari Syam jatuh sakit sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanan pulang. Maka beliau dititipkan di Yathrib di Madinah, sekarang namanya Madinah, untuk dirawat dan wafat di sana. Maka Nabi ketika lahir tidak mengenal sosok ayah karena ayahnya sudah wafat terlebih dahulu. Hanya punya seorang ibu, nama ibunya adalah Aminah binti Wahab. Setelah dilahirkan, maka sesuai dengan adat kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu, mereka menitipkan anak-anak mereka untuk disusui di perkampungan. Kenapa mereka punya kebiasaan seperti ini? Karena mereka sadar bahwa Mekah itu kota besar, Pak. Karena kota besar itu merupakan tempat pertemuan berbagai suku atau berbagai etnis. Sehingga kadang di kota besar itu bahasanya rusak. Maka mereka ingin agar anak-anak mereka pandai berbahasa Arab yang asli. Maka dititipkan di perkampungan. Contoh saat ini misalnya, kira-kira bahasa Jawa yang masih terjaga itu di mana? Di kota atau di daerah perkampungan di Gunung Kidul sana? Bahasa Jawa yang dipraktekkan sehari-hari itu kira-kira di mana? Di sini, di kota, atau di daerah Bedoyo, Semin, Semanu gitu ya. Mesti lebih dipraktekkan di sana, di kampung. Anak-anak masih menggunakan bahasa Jawa yang asli, masih menggunakan bahasa Jawa Ngoko, Kromo Madya, Kromo Inggil. Kalau di kota sudah rusak bahasanya karena percampuran berbagai adat, dan bahkan anak-anak kota saat ini mungkin sudah tidak bisa berbahasa Jawa dengan halus. Nah, maka mereka ingin agar anak-anak mereka terjaga bahasanya, dititipkan di perkampungan. Nah, waktu itu Nabi dititipkan kepada salah seorang perempuan yang bernama Halimah. Maka beliau dirawat oleh Halimatus Sa'diyah. Amat luar biasa, Halimah mendapatkan keberkahan dari merawat Nabi SAW. Yang tadinya Halimah itu datang ke Mekah untuk mencari anak disusui, itu datangnya lambat. Kenapa? Karena tunggangannya itu lemas, tidak begitu bersemangat, letoy. Sampai di sana pun karena kalah sama teman-temannya yang punya tunggangan lebih cepat, hampir tidak mendapatkan anak untuk disusui.
Hampir dia tidak mendapatkan upah karena tidak mendapatkan anak untuk disusui. Kenapa? Karena sudah diambil teman-temannya. Hanya menyisakan seorang bayi yang bernama Muhammad yang statusnya anak yatim. Karena anak yatim khawatir juga terkait upahnya, karena anak yatim orang yang lemah, orang yang kaum duafa gitu ya. Bayarannya nanti tidak seberapa. Tapi karena beliau tidak mau pulang dengan tangan hampa, diterima ini. Ketika diterima, disusui, Masya Allah, betapa luar biasanya, tiba-tiba ya tunggangannya menjadi cepat mengeluarkan air susu yang deras, sehingga Halimatus Sa'diyah bisa minum dari air susu tunggangannya itu, sehingga kemudian ya air ASI-nya bisa keluar dengan lancar. Masya Allah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu lalu kemudian beliau dikembalikan kepada ibundanya. Usia Nabi 6 tahun, ibundanya mengajak beliau untuk ziarah ke makam ayahandanya. Di mana? Di Madinah, di Yathrib. Sampai di Madinah beberapa hari, pulang ke Mekah. Di tengah jalan di daerah namanya daerah Abwa, perkampungan Abwa, Aminah binti Wahab jatuh sakit, demam luar biasa, dan akhirnya wafat di daerah tersebut. Usia 6 tahun, Nabi tidak punya lagi orang tua, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Dengan usia yang masih sangat belia, 6 tahun. Kita mungkin usia 6 tahun itu kalau diingat kembali sudah banyak memori yang hilang ya. Karena mungkin saking kecilnya, saking mudanya. Bayangkan di umur segitu Nabi tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tapi biasanya mereka yang hidupnya itu, orang Jawa bilang rekoso gitu ya, itu biasanya besarnya lebih mandiri dibandingkan dengan yang ketika kecil dibuai oleh kemanjaan yang luar biasa. Maka setelah ayah ibunya meninggal, Nabi diasuh oleh siapa? Oleh kakek, oleh simbahnya. Siapa nama kakeknya, atuknya? Abdul Muthalib. 2 tahun diasuh oleh sang kakek pun meninggal. Setelah kakeknya meninggal, Nabi diasuh oleh siapa lagi? Nabi diasuh oleh salah satu di antara pamannya, tetapi bukan Pak Lik dalam bahasa Jawa, tapi Pak D. Apa beda Pak Lik dan Pak D? Kalau Pak Lik itu bapak cilik, kalau Pak D itu bapak gede. Apa bedanya? Kalau Pak Lik itu adiknya bapak, kalau Pak D kakaknya bapak. Nabi tidak punya Pak Lik, Nabi punyanya Pak D, Pak. Karena apa? Karena Abdullah itu anak ragil. Jadi Abdul Muthalib itu punya 10 orang anak laki-laki. Yang paling kecil namanya Abdullah. Jadi dulu ceritanya ketika Abdul Muthalib baru punya 1 anak laki-laki, nazar, kalau saya punya 10 orang anak laki-laki akan saya persembahkan 1 di antaranya untuk berhala. Karena waktu itu memiliki anak laki-laki itu prestis, Pak. Kenapa prestis? Karena waktu itu suku yang paling kuat, klan yang paling kuat ditandai dengan banyaknya jumlah laki-lakinya. Karena saat itu yang berlaku hukum jahiliyah. Jadi kalau misalnya ada satu suku yang dibunuh oleh suku yang lain, misalnya suku A ada yang membunuh suku B, maka seluruh anggota klan suku B ini wajib menuntut balas. Otomatis kalau orang laki-lakinya banyak disegani, nggak berani. Kenapa? Karena banyak pasukannya. Berbalikan dengan kalau punya anak perempuan. Kalau anak perempuan dianggap sebagai aib, Pak. Karena anak perempuan dianggap tidak bisa apa-apa, tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa perang, bahkan cuma menghabiskan uang. Bahkan di antara mereka yang takut miskin kalau punya anak perempuan, gimana adatnya itu? Ya, dengan tega, tidak kuat menahan malunya ketika kemudian dia tahu istrinya melahirkan bayi perempuan. Ekspresi seorang ayah itu digambarkan dalam Al-Quran, mukanya merah padam, malunya luar biasa. Lalu kemudian dia ambil anak perempuannya itu, dia siapkan liang lahat untuk apa? Untuk dikubur bayi perempuannya itu hidup-hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi ayyi dzambin qutilat, dan mereka bertanya, dan bayi-bayi perempuan itu bertanya, atas dasar apa itu mereka dibunuh? Itu adat jahiliyah ketika itu. Maka Abdul Muthalib itu bernazar kalau punya 10 anak laki-laki akan dia korbankan 1 di antaranya. Ternyata
diberikan 10 orang anak laki-laki. Ketika lahir Abdullah bukannya senang, malah susah, sedih. Kenapa? Karena dia ingat nazarnya dulu, kalau punya 10 orang anak laki-laki diapakan? 1 di antaranya harus dikorbankan. Maka gimana caranya agar memilih anaknya itu dengan adil? Bapak kalau punya 10 orang anak laki-laki, gimana milihnya yang 1 untuk dikorbankan? Maka dia undi. Ketika diundi, yang keluar Abdullah, anak yang paling kecil, yang paling dia sayangi. Diajak ini Abdullah mau dikorbankan. Dilihat sama orang-orang Quraisy. Orang Quraisy nggak tega melihat Abdullah mau dikorbankan. Dinasehati Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, engkau itu pemimpin Quraisy. Kami khawatir kalau ini dilakukan olehmu, nanti orang-orang Quraisy yang lain akan ikut. Jadi kebiasaan. Lah terus gimana? Saya udah terlanjur bernazar. Lantas dinasehati agar dibuat undian, ya. Jadi diisi 2 tulisan gitu ya, 2 tulisan. Yang pertama unta, yang kedua nama Abdullah. Jadi ditulis tulisan unta dan Abdullah, diundi, dikocok. Kalau yang keluar Abdullah, berarti Abdul Muthalib harus menyembelih 10 ekor unta. Kalau yang keluar Abdullah lagi, disuruh menyembelih 10 ekor unta lagi, sampai yang keluar undiannya itu unta. Paham ya Pak? Jadi kalau yang keluar Abdullah dikocok. Kocokkan yang pertama yang keluar Abdullah, berarti berapa unta? 10. Dikocok lagi, keluar lagi yang kedua Abdullah, tambah berapa? Tambah 10. Sampai kocokan yang ke-10 Pak, itu yang keluar Abdullah lagi. Jadi berapa ekor? 100 ekor. Baru kocokan yang ke-11 yang keluar nama unta. Artinya berapa ekor yang digunakan untuk menebus Abdullah? 100 ekor unta. Maka Nabi Muhammad itu pernah bersabda, aku ini laki-laki yang dilahirkan dari 2 orang laki-laki yang mau disembelih tapi gak jadi. Yang pertama siapa? Kakek moyangnya ya, Nabi Ismail yang mau disembelih oleh ayahandanya Nabi Ibrahim, tapi batal, nggak jadi karena digantikan oleh Allah dengan seekor sesembelihan yang gemuk. Yang kedua, ayahnya Abdullah yang mau disembelih oleh simbahnya Abdul Muthalib, tapi juga nggak jadi karena digantikan dengan menyembelih 100 ekor unta. Beliau diasuh oleh Pak D yang mana? Karena Pak D-nya Nabi banyak. Ada Pak D-nya Nabi yang dulu sangat mencintai Nabi. Bahkan saking sumringahnya ketika Nabi dilahirkan, dia bebaskan budaknya. Nama budaknya Thuwaibah. Diminta budaknya ini untuk menyusui keponakannya ini. Nama asli Pak D-nya ini Abdul Uzza. Tapi sayang 1000 sayang, ketika keponakannya mendakwahkan kalimat tauhid, justru jadi musuh utamanya Nabi. Tiap hari gangguin Nabi. Sampai begitu sengitnya permusuhan terhadap keponakannya itu, sampai-sampai Allah mengancam Pak D-nya ini dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Amat besarnya permusuhan beliau terhadap keponakannya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka beliau diasuh oleh Pak D yang jika dibandingkan dengan Pak D yang lain, termasuk Pak D-nya bukan orang yang berada, Pak. Bukan orang yang kaya, yang bernama Abu Talib. Tetapi Abu Talib ini memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa, yang paling tinggi dibandingkan dengan Pak D yang lain. Maka simbahnya Abdul Muthalib ini dulu pernah pesan, ya, ketika nanti meninggal, yang mengasuh Muhammad ini adalah Abu Talib. Karena tahu betul di antara sekian anaknya itu yang punya sifat kasih sayang yang luar biasa adalah Abu Talib. Sadar diasuh oleh Pak D yang bukan orang kaya banget gitu ya. Maka Nabi berusaha mandiri, Pak, agar tidak merepotkan Pak D. Pertanyaannya, apa usahanya Nabi sewaktu masih muda? Ya, menggembala kambing dan berdagang. Ini 2 aktivitas yang penuh dengan nilai kepemimpinan, nilai leadership. Kita bahas dulu menggembala. Bahkan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa kecuali ra'al ghanam, dia pernah menggembalakan kambing.
Jadi nabi-nabi itu sebelum jadi nabi pernah jadi penggembala kambing. Pertanyaannya apa hikmah? Kenapa para nabi itu oleh Allah ditraining, dilatih dulu jadi penggembala sebelum jadi nabi? Kan pasti ada rahasianya, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Apa pelajarannya? Ya, dalam bukunya Ustadz Profesor Dr. Syafi'i Antonio dijelaskan di situ ada beberapa pelajaran atau hikmah di balik aktivitas menggembala. Yang pertama adalah nilai pathfinding, mencari ladang gembalaan yang subur agar hewan-hewan ternaknya itu bisa makan dengan kenyang. Apa nilainya? Besok ketika menjadi seorang pemimpin, dia harus bisa memastikan rakyat yang dia pimpin itu sejahtera. Tidak boleh ada yang kelaparan. Semua harus sejahtera, semua harus hidup makmur. Diperhatikan nasibnya betul oleh sang pemimpin. Yang kedua adalah nilai directing. Directing itu artinya mengarahkan. Orang Jawa bilang itu giring. Apa hikmahnya? Besok ketika menjadi seorang pemimpin, dia harus bisa memastikan rakyat yang dia pimpin bisa diarahkan ke jalan yang benar. Dia harus berusaha menggiring rakyatnya itu menuju ke jalan yang dicintai oleh Allah. Jalan mereka orang-orang yang memperoleh kemenangan, bukan jalan mereka orang-orang yang sesat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus bisa mengarahkan, keterampilan mengarahkan, memberikan arahan yang benar, yang lurus kepada rakyat yang dipimpin. Nilai yang ketiga adalah nilai protecting. Protecting itu berarti melindungi. Orang Jawa bilang itu jogo. Apa hikmahnya? Besok ketika menjadi seorang pemimpin, dia harus bisa memproteksi, melindungi rakyat yang dipimpinnya dari berbagai mara bahaya, dari berbagai ancaman yang bisa mengancam rakyat yang dipimpinnya. Sedangkan nilai yang terakhir adalah nilai reflecting, nilai perenungan proses penciptaan alam semesta, karena sebagian besar aktivitas anak penggembala atau bocah angon itu dilakukan di luar rumah. Bapak ada yang pernah lihat anak angon dalam rumah? Pernah ya, pasti di luar. Maka dia melihat apa? Dia melihat pergantian siang dan malam. Dia melihat ya, padang savana, padang rumput. Dia melihat gembalaannya. Maka terasah itu fikirnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maka terasa fikirnya, merenungi proses penciptaan alam semesta, dan terasa sifat sabarnya, Pak. Kenapa sabar? Karena dia terbiasa berinteraksi dengan makhluk Allah yang sulit diatur dan tidak paham bahasa manusia. Kalau manusia paham bahasa manusia, bapak ibu berdiri paham berdiri, Pak. Tapi kalau kambing belok kanan, kambing belok kiri, apa jawab kambing? Ya ambe aja. Susah. Maka sebelum memimpin manusia, latihan sabar dulu mimpin kambing. Karena besok pada saat memimpin manusia, biasanya manusia itu lebih sulit diatur daripada kambing. Maka sebelum mimpin manusia, sabar mimpin kambing dulu. Karena sunnatullah para nabi itu ketika mereka mendakwahkan atau memimpin umatnya, mendakwahkan agama Islam, itu biasanya mendapatkan perlawanan dari masyarakatnya sendiri. Kalau nabi tidak punya sifat sabar, tidak kuat kesabarannya, susah jadi nabi. Nabi itu ketika dakwah oleh orang Quraisy diapakan? Dimusuhi, Pak. Bahkan diboikot. Dakwah ke Taif, sampai di Taif diapakan oleh orang-orang Taif? Disambut dengan lemparan batu sampai kakinya berdarah. Bahkan turun ya, malaikat penjaga bukit menawarkan akan dibalikkan dua jabal ya, dua gunung ini ditimpakan kepada orang-orang Taif. Untung yang ditawarin Nabi, bukan kita. Kalau kita dibully sama orang, tiba-tiba datang 10 prajurit Kopassus gitu ya. Tak balas kepo, kita balas apa? Ngomong gue. Ini Nabi yang datang bukan Kopassus, Pak, malaikat. Tak balaskan mau enggak? Tapi Nabi berdoa pada Allah, justru Nabi berdoa kebaikan buat mereka. Kelak mudah-mudahan akan lahir dari mereka keturunan yang akan menyambut seruan dakwahnya Nabi. Maka inilah di antara part ya, bagian dari hidupnya Nabi,
proses penggembalaan yang nanti bermanfaat bagi kehidupannya kelak ketika beliau menjadi seorang nabi. Itulah kenapa para nabi sebelum jadi nabi ditraining, dilatih, ditarbiyah, dididik oleh Allah terlebih dahulu menjadi seorang pedagang. Maka boleh nanti kalau kita punya anak gitu ya, salah satu metode untuk mendidik anak ketika sudah mumayyiz ya, sudah mulai bisa berpikir gitu ya, dibelikan hewan peliharaannya. Tidak perlu kambing dulu ya, apa kura-kura, ikan gitu ya. Untuk apa? Untuk melatih mereka untuk bisa bertanggung jawab. Para nabi sebelum jadi nabi latihan bertanggung jawab, dilatih untuk menjadi penggembala kambing. Sampai setengah enam. Baik, untuk sesi ini kita akhiri ya, kita lanjutkan di sesi berikutnya insyaallah pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.